dalam agama, hakikatnya kita menginginkan kebaikan buat dia. Hakikatnya kita ingin apa yang kita tahu tentang kebenaran juga ditahu dalam agama. Hakikatnya kita menyelamatkan. Sebagaimana kita ingin selamat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus menginginkan keselamatan itu ada pada orang lain sebagai bentuk menyempurnakan keimanan. Jangan keliru. Orang yang mengingatkan kita ketika kita keliru terjatuh dalam suatu masalah yang ternyata hal itu tidak pernah ada contoh dari generasi terdahulu, kemudian ada yang dapat mengingatkan, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa satu orang ini menginginkan kebenaran, merasa benar sendiri. Kabur. Kadang kita dituding ketika kita menyampaikan kebenaran, menjelaskan sisi-sisi penyimpangan. Perbuatan ini adalah contohnya. Perbuatan ini tidak pernah dilaksanakan Nabi SAW, tidak pernah disampaikan, tidak pernah diwariskan oleh para sahabat Nabi SAW. Demikian juga ulama yang datang setelah mereka. Kemudian mereka mengatakan, wah ini kelompok yang merasa benar sendiri, yang merasa paling benar, yang sudah mengkafir surga dan pernyataan-pernyataan yang lainnya. Pada dasarnya kita menyampaikan kebenaran dan menjelaskan sisi kekeliruan dan penyimpangan yang ada pada sebagian saudara kita, tujuannya agar kita bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk memojokkan mereka, bukan merasa paling benar. Wajib kita sampaikan kebenaran itu setelah kita tahu, sampai kepada kita kebenaran, sampai dijelaskan kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan, agar mereka mengamalkan Islam ini sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi jangan merasa tersinggung kalau ada orang mengingatkan petunjuk kita. Jangan merasa kita terpojok kalau ternyata ada orang yang menjelaskan di sinilah sisi kesalahannya dalam beragama. Kita harus terima. Kita harus perbaiki. Sikap orang-orang beriman itu ketika dijelaskan kepada mereka tentang inilah dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jalan kebenaran, tidak ada ungkapan yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami minta dan kami taat. Bukan justru dianggap tidak sedikit tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah ini dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Mereka ingin mengelabui umat. Orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita pahami, kita pelajari. Ini sikap mukmin yang sebenarnya. Karena pada dasarnya orang yang menjelaskan kebenaran kepada kita dan menegur kekeliruan kita, dia menginginkan kebaikan buat kita sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Jadi jangan merasa tersinggung. Justru ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, kita harus cek benar nggak seperti ini. Karena kita diperintahkan untuk kembali kepada agama yang murni, bukan agama menurut akal kita, bukan menurut perasaan kita. Diperintahkan untuk kembali kepada agama yang murni. Mana agama yang murni? Agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu agama yang murni. Agama yang belum ternodai oleh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Kemudian hadis yang selanjutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman." Aku akan tolong kalau ada orang yang terzalimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansur? Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Bagaimana cara aku menolongnya sementara dia berbuat zalim? Apa yang harus ditolong? Ini orang yang menzalimi orang lain. Ditolong di sisi apanya? Maka Nabi SAW mengatakan, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulm. Engkau menghalangi, engkau mencegahnya dari berbuat zalim, fa inna dzalika nasru. Sungguhnya itulah bentuk menolong orang yang berbuat zalim. Lihat, Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk tolong saudara kita yang dizalimi maupun yang berbuat zalim. Yang dizalimi jelas kita menolongnya dengan membalikan haknya, membantunya ketika dia diintimidasi, ditekan, atau dizalimi dengan hal-hal yang lain misalnya. Kita bantu, kita berikan haknya, kembalikan haknya. Adapun yang menzalimi, bagaimana kita menolongnya? Kita menasihatinya, mencegahnya. Wahai fulan, ini enggak boleh. Ini perbuatan dosa. Ini perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita sedang menolong dia. Menolong urusan akhiratnya yang paling utama, agar nanti dia tidak datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bangkrut. Jadi kita menolong saudara kita yang berbuat zalim itu supaya dia enggak bangkrut. Sudah lewat hadisnya yang kita bahas. Bahwasanya ada dari umat Nabi SAW yang datang membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, pahala sedekah, pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya. Namun dia sudah memukul si fulan, membunuh si fulan, mencaci maki si fulan, menuduh si fulan. Kemudian pahala-pahala kebaikannya tadi akan dia berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia pukul, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia tuduh kehormatannya. Diberikan sampai semua kebaikannya habis, maka keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi akan ditimpakan kepadanya, lalu dia dijebloskan dan diseret ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, bentuk kita mencegah orang-orang yang berbuat zalim, pada hakikatnya kita menolong dia agar dia datang nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang utuh. Cegah dia dari melakukan tindakan kezaliman, menggolimi orang lain, apakah pada hartanya, kehormatannya, jiwanya, kita tolong. Jangan sampai dia datang membawa pahala yang banyak, namun pahala itu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia. Maka kita tolong. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kezaliman, kita sampaikan, ini enggak boleh. Ini merupakan perkara dosa yang diancam pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong dia, kita tolong agamanya, kita tolong nasibnya di akhirat. Ini makna unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, lebih-lebih yang terzalimi. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada 5 yang harus ditunaikan. Mana yang 5 tersebut? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam, menjawab salam. Ini hak
saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita, wajib kita jawab salamnya. Yang namanya hak itu harus ditunaikan. Yang menjadi kewajiban bagi orang yang menunaikan hak tersebut. Raddus salam, menjawab salam. Apabila yang mengucapkan salam kepada kita itu adalah seorang muslim, mukmin. Adapun kalau yang mengucapkan salam kepada kita itu adalah orang kafir, Yahud, Nasara, dan orang-orang wataniyin, penyembah berhala. Yang pertama, kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka. Kalaupun mereka mengucapkan salam, maka Nabi SAW memerintahkan untuk menjawab dengan wa'alaikum. Ini ada orang-orang yang mendoakan keselamatan untuk orang lain, untuk kaum Nasara, kaum muslimin, mendoakan kaum Nasrani, orang-orang yang telah mengatakan bahwasanya Allah memiliki keturunan. Kemudian kita doakan keselamatan, tidak ada keselamatan buat mereka. Ini prinsip agama yang merupakan prinsip dasar yang wajib dipegang oleh seorang muslim yang berkaitan dengan akidah al-wala wal bara. Akidah loyalitas dan berlepas diri. Kapan kita berikan loyalitas? Dan kapan kita berlepas diri? Ini harus kita paham. Ini prinsip akidah. Tidak boleh karena dengan alasan toleransi dan semisalnya kemudian kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kita tidak sadar, ternyata itu membuat kita keluar dari agama Islam. Waspada. Apapun kondisi, karena agama ini bukan dibangun di atas perasaan kita bersama atau kepada orang lain. Agama ini dibangun di atas prinsip yang jelas, termasuk akidah al-wala wal bara. Kita wajib memberikan loyalitas kepada orang-orang beriman, kaum muslimin yang menjalankan Islam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, dia jaga ibadahnya. Kita berikan loyalitas kepada mereka secara penuh. Sebagaimana wajib kita berlepas diri secara penuh dari orang-orang yang melakukan penyimpangan, orang-orang kafir, kaum musyrikin, pelaku-pelaku bid'ah yang sampai pada tingkat kekufuran. Wajib kita berlepas diri dari mereka. Dan terkadang sikap al-wala wal bara itu kondisional. Di sisi lain kita memberikan hak loyalitas karena dia sebagai mukmin, sebagai muslim yang mengikrarkan tentang Allah adalah satu-satunya zat yang diibadahi dengan benar, beriman kepada rukun-rukun iman dan meyakini tentang rukun-rukun Islam. Dia beribadah, kita loyal di sisi ini, dan kita berlepas diri di sisi yang lain ketika dia bermaksiat, ketika dia melakukan penyimpangan, selama penyimpangan itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Sikap. Maka ini hak yang pertama, menjawab salam. Wajib. Kadang ada di antara kita ini kalau ada orang yang salam, assalamualaikum, iya, jawab dengan lengkap. Minimal kita ucapkan seperti ucapan orang yang mengucapkan salam kepada kita. Ini hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh seorang muslim atas muslim yang lain. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, "Iyadatul marid", mengunjungi orang yang sakit. Kalau kita tahu ada saudara-saudara kita yang sakit, kunjungi. Kalau bisa setiap hari kita, agar kita bisa
memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang yang tengah ditimpa musibah. Antum nggak perlu tanya kabar, ada yang sakit hari ini tinggal antum ke rumah sakit. Beri motivasi untuk hidup. Ingatkan mereka untuk menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholatnya. Jangan datang sana hanya kelakar sana sini. Cerita yang enggak karuan. Ingat, karena sakit ini merupakan gerbang kematian. Jadi bukannya sakit itu malah enggak sholat. Ini merupakan keburukan yang menimpa sebagian kaum muslimin. Ketika dia sakit, dia ingat sholat. Bahkan kata mereka, gimana saya mau sholat kalau saya lagi sakit? Iya, justru lagi sakit ini ente harus sholat. Karena sebentar lagi ente akan masuk ini. Maka usahakan amalan terakhir sebelum ente berada di balik papan itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia sakit keras. Kadang ada orang itu sebagian kasih sayangnya bukan pada tempatnya. Jangan suruh sholat, kasihan. Gimana dia bergerak? Sholat sesuai kemampuannya. Sholat. Kata Nabi SAW, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu maka sholat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa 'ala jambin. Kalau tidak mampu berbaring. Berbaring di atas lambung kanan kita. Enggak mampu di atas lambung kanan, lambung kiri. Enggak bisa posisi terlentang, posisi apa saja. Bahkan perkataan ulama, enggak mampu menggerakkan anggota badan kita, mata ini masih bisa berkedip. Isyarat dengan mata. Pentingnya sholat. Mungkin ada yang sakit matanya terbelalak, enggak bisa digerakin, udah kaku semuanya, tapi masih sadar. Ditanya masih jawab, masih sadar dia, kondisi sadar, dia sholat sampai dalam hati kata beliau. Saking pentingnya sholat, karena tiang agama. Ya sudah, kalau hati sudah nggak sadar, ya nggak ada lagi kehidupan, ente disolatkan. Gimana mau disolatkan, entenya nggak sholat? Makanya para ulama mengatakan, ya antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala mengatakan tidak boleh disolatkan jenazah orang yang tidak sholat. Ini bahayanya. Apa yang kita capek-capek sholatin dia sementara dia sendiri nggak mau sholat? Orang yang tidak sholat ini nggak disolatin jenazahnya, nggak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini yang berpendapat hukumnya orang yang tidak sholat itu kafir. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi perjanjian artinya membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Yang meninggalkan salat kafir. Ini Nabi SAW mengatakan demikian. Bukan pendapat yang baru. Sekalipun terjadi khilaf antara para ulama bagaimana kalau dia meninggalkan salat tapi masih meyakini itu salat itu wajib. Iya, kalau dia meyakini sholat itu wajib, dia tinggalkan mungkin sekali dua ditolerir. Ini sholat wajib tapi nggak pernah sholat seumur hidup. Gimana kita mau mengatakan dia muslim kalau seperti ini? Ini pentingnya masalah sholat. Maka hikmahnya orang yang mengunjungi orang sakit itu ingatkan perkara-perkara ini. Doakan dia. Ini hak seorang muslim. Apalagi kalau yang sakit itu adalah keluarga kita, kunjungi. Jangan dibalas. Oh dia kemarin saya sakit nggak datang. Udah dia sakit biar dia mati nggak kunjungi. Nggak boleh. Kita kunjungi orang sakit itu bukan untuk orang yang sakit. Sekalipun dia dapatkan faedah, tapi faedah yang terbesar itu kita. Untuk kita. Ini merupakan pundi-pundi amal ketika kita melakukan kebaikan ini. Karena mengunjungi orang yang sakit adalah kebaikan. Wattiba'ul janaiz. Yang ketiga, mengantar jenazah. Ya,
Ketika kita tahu ada orang yang meninggal, saudara kita, lebih-lebih orang dekat kita, kita sholati dan kita antar jenazah. Orang yang sholatin jenazah, maka dia mendapat pahala 1 qiraat. 1 qiraat itu seperti gunung yang besar pahalanya disolatin jenazah. Ini kebiasaan terutama di Bima Dompu ini, kalau ada jenazah yang disolatin, sholat mayat ini, sebagian nunggu di luar masjid. Sholat dapat pahala bagi kita dan dapat syafaat bagi orang yang meninggal. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada satu jenazah yang disolatkan oleh 100 orang kemudian mereka meminta syafaat kecuali akan diberikan syafaat kepada si mayit 100 orang. Dan riwayat yang lain, tidaklah ada satu jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, melainkan orang ini akan dijamin surga. Sholat memang benar fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan entengnya kita tinggalkan, kita mampu kita tinggalkan, nggak boleh. Fardu kifayah itu kita tahu, kita mampu, kita wajib laksanakan. Mentang-mentang fardu kifayah cukup sebagian yang lain. Kita ini mampu, persoalannya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak lakukan sementara kita mampu? Jadi sholatin jenazah, ikuti orang yang mengantar jenazah sampai selesai prosesi pemakaman. Dia sholatkan, dia antar, maka dia mendapat 2 qiraat. Ini pahala besar. Ini bukan emas. Bayangkan kalau sekarang ini, misal bagi orang yang sholat jenazah, ini hitung-hitungan dunia nih. Walaupun di sebagian tempat ini ada, lagi sholat dimasukin uang, ya, ada, di beberapa tempat ada, termasuk di Dompu ini masih ada. Terkadang ini membebani keluarga si mayit. Keluarga si mayit itu dibantu, ini malah bebankan uang untuk orang yang nyolatinnya, yang mandikan, yang mikul kerandanya, dikasih sarung harus baru. Ini yang buat cara-cara seperti ini kayaknya orang dulu nggak pernah punya sarung terus dibikin. Ya. Ada amal-amal khusus seperti itu supaya dia dapat itu. Dibebani orang, dibantu mereka, dibikinkan makanan, diberi makanan. Jangan disibukkan untuk menyuguhkan makanan. Ini termasuk kekeliruan. Nah, seandainya kita sholatin jenazah, ini bukan si mayit yang ngasih atau keluarga si mayit. Kalau setiap orang yang sholat jenazah itu begitu keluar masjid, tiba-tiba ada orang yang ngasih 1 juta atau 2 juta, ikut sholat enggak? Ikut. Ini enggak membebani keluarga si mayit ini, murni dari pihak lain misalnya. Sholat dia. Yang enggak sholat pun angkat tangan sholat. Karena urusan dunia, hitung-hitungan dunia, pokoknya enggak ada yang mau ketinggalan. Ini pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi yang melaksanakan sholat jenazah, mengantarnya, maka dia dapat pahala 2 qiraat yang dengannya dia bisa masuk surga. Azan dulu. Kadang ucapan-ucapan yang kotor ada. Sudah dia teriak kayak keledai, terus diikuti dengan ucapan yang kotor. Ini orang ini nggak bisa didoakan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi syaratnya baru kita mendoakan orang yang bersih itu kalau dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini hak muslim atas muslim yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, disebutkan hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya muslim atas muslim yang lain ada 6.
Disebutkan idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Walaupun yang kuat pendapat mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Sunnah, tapi dia merupakan syiar Islam. Syiar Islam. Bahkan sebab yang membuat kita saling mencintai adalah menebarkan salam di antara kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian lakukan, niscaya kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Bukankah orang-orang yang nembak dulu kirim salam? Ya, padahal cinta ala syaitan. Kirim salam. Tidak ada yang kirim Al-Quran. Sampaikan salam saya. Kalau sudah terima salamnya, oh itu berbunga-bunga, nggak bisa tidur. Padahal cinta yang hadir itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bagaimana kalau kita menebar salam di antara kita sama kaum muslimin? Sama ikhwan, jangan hanya salam kepada orang kita kenal saja. Kepada orang-orang yang tidak kita kenal, selama dia muslim kita ucapkan salam. Dan termasuk tanda-tanda kiamat kata Nabi SAW, tidak diucapkan salam kecuali kepada orang-orang yang kita kenal saja. Ini penyakit. Dan penyakitnya ikhwah yang sudah ngaji ini seperti itu. Hanya salam kalau lihat jenggotan cingkrangan. Kalau enggak, apalagi pakai dasi misalnya, oh ini orangnya enggak beres. Kenapa yang ngucapin salam? Dia muslim. Bisa jadi dia lebih tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak disertai rasa ujub dibandingkan kita merasa diri berbangga diri karena kita sudah mengenal yang hak. Wah, ini jenggotan cingkrangan saya lebih baik dari dia. Inilah ujub ini. Ujub itu adalah berkaitan dengan jiwa dengan jiwa. Jiwa orang yang menyombongkan diri akan merendahkan jiwa yang dihinakan dan direndahkan oleh dia. Ini bedanya dengan ria. Kalau ria ini berkaitan dengan masalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua-duanya sama-sama buruk. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza da'aka fa'ajibhu." Jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Dia undang datang ke rumah jamuan. Tidak mesti harus pesta pernikahan. Dia undang kita, saya mau menjamu antum misalnya. Datang. Kalau ada misalnya 2 jamuan hari itu, waktu bersamaan, pilih mana yang pertama kali mengundang kita. Jangan pilih mana yang paling enak. Kadang kita nih milah-milih. Kalau ada misalnya 2 acara pernikahan, walimah, pesta pernikahan, yang satunya orangnya ini punya kedudukan satu sosial, yang satunya orang nggak berada misalnya, tapi dia lebih duluan diundang. Terkadang kita abaikan undangan ini dan kita hadiri undangan orang yang belakangan hadir karena statusnya. Ini merupakan perkara yang buruk. Kita harus dahulukan yang lebih dulu mengundang kita. Jangan kita lihat siapa yang mengundang kita. Anda pernah baca kisah Syekh bin Baz ketika diundang oleh seorang mahasiswa dari Yaman dengan makanan seadanya, tapi duluan ngundang. Kemudian di waktu yang bersamaan diundang oleh keluarga kerajaan untuk mengisi kajian tausiah di sana, sudah disiapkan jamuan. Tapi Syekh bin Baz menolak untuk dijamu oleh keluarga raja dan lebih memilih untuk makan malam bersama mahasiswa. Lihat adabnya. Kalau kita bayangkan disiapkan di kerajaan, padahal yang disiapkan oleh mahasiswa ini mungkin sekedar roti campur ya makanan khasnya orang-orang Arab yang sederhana. Tapi beliau penuh karena dia yang lebih dulu. Ini adab. Antum harus perhatikan. Jangan melihat karena ini orangnya punya kedudukan ya, di mata kita, punya kebaikan, lalu kita lebih penuhi undangannya daripada orang yang lebih dulu mengundang kita karena mungkin agak jauh hubungan dengan kita dan seterusnya. Enggak boleh.
Wa idza stansahaka fansah lahu, jika dia meminta nasihat maka nasihati. Kalau datang orang kepada kita, tolong saya ini begini, saya minta usul saran yang seperti apa, berikan usul saran. Jangan pelit dan jangan melihat orangnya. Sama. Kadang kita ini kalau ada orang-orang yang memberikan kebaikan buat kita, keuntungan duniawi, kita nasihati dia luar biasa karena ada sisi kebaikan, manfaat yang akan kita peroleh. Tapi coba kalau ada orang-orang yang tidak mampu memberikan manfaat secara duniawi kepada kita, minta nasihat, minta usul saran misalnya, minta arahan kepada kita, terkadang kita acuh tak acuh, enggak terlalu perhatian pada mereka. Ini sikap yang buruk, tidak dibenarkan dalam Islam. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, jika dia bersin lalu dia memuji Allah, maka doakan, tashmit. Wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka kunjungi. Wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal maka ikuti jenazahnya, antar jenazahnya sampai selesai prosesi pemakaman. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan dari Abu Amarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan Nabi SAW melarang kami dari 7 hal, 7 perkara. Mana yang diperintahkan 7 perkara tersebut? Amarna bi iyadatil marid. Nabi memerintahkan kami untuk mengunjungi orang yang sakit. Wa tiba'il janazah, mengikuti orang yang atau mengikuti mengantar jenazah. Wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji Allah. Wa ibraril muqsim, kita memenuhi orang yang bersumpah, meminta sesuatu kepada kita dengan sumpah. Misalnya saya bersumpah kepada Allah, demi Allah kamu harus hadir misalnya. Itu enggak boleh ditolak. Di dalam kitab Tauhid itu disebutkan ada bab la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh kita tolak orang yang meminta dengan bersumpah. Dia bersumpah demi Allah kamu harus hadir, harus hadir. Harus lakukan ini, tapi jangan coba-coba minta kayak gitu. Hati-hati kalau saudaranya enggak mampu, kecuali kalau kita lihat dzan kita, prasangka kita lebih kuat, dia mampu melakukannya, maka boleh. Tapi sebaik bicara. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa nasrul madhlum." Diperintahkan, Nabi memerintahkan kami untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Wa ijabatid da'i, memenuhi orang yang mengundang kita, memenuhi undangan orang yang mengundang kita. Wa ifsya'is salam, menebarkan salam. Ini 7 hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahana an khawatim au takhattumu biddah au takhattumi biddah. Dan Nabi melarang kami dari mengenakan cincin emas. Jadi hati-hati, laki-laki ini enggak boleh, haram hukumnya laki-laki memakai cincin emas. Adapun bagi wanita dibolehkan. Justru itu perhiasan buat mereka. Adapun laki-laki dibolehkan untuk mengenakan tali perak. Seperti perempuan pun demikian. Adapun untuk bejana, makan dan minum, kedua-duanya dilarang, laki maupun perempuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu milik mereka di dunia, miliknya orang-orang kafir. Dan milik kita, untuk kita nanti di akhirat. Haram hukumnya kita mengenakan cincin dari emas atau perhiasan dari emas. Enggak boleh. Ini termasuk kekeliruan sekarang ini, masang cincin habis acara akad nikah itu kan ada acara masang cincinnya. Ini cincin emas, enggak boleh. Sebentar, walaupun sebentar. Karena ancamannya keras. Ya kalau mau, ya silakan. Yang lakinya dipakaikan cincin dari perak, bukan dari emas. Dan ngapain harus dipamerkan di depan umum masang cincin di kamar? Ini kadang dipelonco habis-habisan orang-orang yang akad nikah. Dan ini termasuk adat yang buruk. Harus kita buang jauh-jauh adat ini. Dan antum, terutama yang belum menikah ini, jangan dipraktekkan seperti itu. Ini kasihannya kepada orang-orang seperti ini.
Dia membiarkan kemungkaran terjadi. Ini dipaksa disuruh cium kening istri di hadapan orang. Kemesraan itu bukan ditampilkan di hadapan orang, apalagi di media sosial. Kemesraan itu yang tahu rumah tangganya, di kamarnya. Tontonkan kemesraan, cium kening, besok cium tuming, ditendang sama suaminya. Di hari pelaminan seperti itu, besok lusanya habis dihajar. Tahu-taunya sudah ke kantor polisi, KDRT. Ngapain? Karena kita melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Kalau mau pakaikan cincin untuk suami istri di kamar. Itu termasuk berpose, foto. Kasihan wajah istrinya diperlihatkan di hadapan umum. Kemesraan mereka. Ini kasihan suaminya yang seharusnya kecantikan istrinya itu dinikmati sendiri. Ini dinikmati oleh pasang mata yang begitu banyak. Ribuan pasang mata, bayangkan. Ini peringatan bagi yang belum menikah dan yang mau menikah lagi. Jangan biarkan kemungkaran. Jangan biarkan orang lain menikmati kecantikan perhiasan yang ada pada istri kita. Kadang kalau nggak hadir, oh ini nggak seru ini. Mau seru mau apa? Nikah. Ente datang untuk makan, bukan datang untuk melihat pengantin. Ini termasuk apa namanya prinsip yang harus dirubah atau adat kebiasaan yang harus dirubah. Orang datang ke pesta itu datang makan, bukan datang untuk melihat pengantin. Oh ini gimana nih kita datang pesta kok nggak ada pengantinnya? Anda datang makan. Karena walimah itu makan. Tujuannya untuk apa? Untuk menyiarkan pernikahan. Bukan untuk datang nonton. Kalau mau nonton televisi, selebriti jauh lebih cantik daripada pengantin yang ada di Panandai. Ini termasuk kekeliruan yang terjadi. Datang ke akad nikah itu untuk memberikan doa keberkahan kepada pengantinnya. Jadi bukan untuk melihat. Ini terkadang sebagian pencatat nikahnya kalau nggak hadir yang perempuannya, oh ini saya nggak berani nikahkan. Nggak ada pengantin perempuan. Ada. Dia di kamarnya, di rumahnya. Biarkan. Ente itu ngakatin apa? Cuma catat yang nikah siapa? Suaminya. Yang laki-laki. Kadang hal-hal yang mudah dipersulit. Kadang bapaknya harus sampaikan dulu, minta izin dulu sama anaknya. Ya, si fulana, saya nikahkan engkau dengan fulan. Iya, saya siap, ridho. Terus udah bikin acara capek-capek setiap, udah lama habiskan waktu yang begitu panjang, biaya yang begitu besar. Terus nggak setuju, hari itu baru setuju. Gimana akal sehatnya? Dengan alasan karena banyak, kalau nggak dihadirkan wanitanya takut nanti nikahnya sama jenis misalnya. Ini orang yang dinikahkan ini yang nggak beres. Dengan alasan-alasan hanya dari sekian kejadian itu mungkin 1 dari 1 miliar, bukan 1 dari 1000. Ini ada. Jadi alasan. Padahal pernikahan itu mulia. Demikian juga datang ke pesta pernikahan itu pada dasarnya yang harus kita perhatikan, ini harus diperhatikan oleh ikhwah yang belum menikah akan beranjak ke pelaminan. Hindari hal-hal seperti itu. Gak usah dipelonco oleh orang-orang seperti ini. Ente sudah terima ijab kabul selesai, sudah pergi. Biarkan mereka akan selesai. HP ditonton. Toh muka kita gitu-gitu aja. Paling dipoles berubah sedikit. Apa yang harus ditonton? Baik kita lihat ini gimana. Paling untuk dipuji-puji nanti. Oh, Masya Allah pengantinnya luar biasa. Ini rias. Ini dipuji itu ujung-ujungnya kemana? Tata riasnya. Ujung-ujung. Kadang yang bersikeras untuk berpose depan kamera ini bukan pengantinnya. Bukan pengantinnya.
Itu yang harus kita tanyakan. Ente yang berbahagia apa kita? Kalau kita berbahagia, biarkan kita berdua. Bukan untuk orang-orang yang hadir kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu milik siapa? Milik orang yang menikah. Akhirnya nggak jadi bahagia. Yang ada rasa takut, dipelonco sini, pelonco sana sama orang-orang. Enggak benar. Kemudian disebutkan yang kedua, wa an syurbi bil fiddah. Ini tadi sudah kita jelaskan. Makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak enggak boleh. Semuanya ini berlaku laki dan perempuan. Wa anil mayathir al-humr. Memakai sutra. Ini al-mayathir ini artinya yang digunakan untuk pelana dan semisalnya di kendaraan, tunggangan. Ini dari sutra. Ya, semua yang disebutkan setelahnya ini semuanya dari sutra, seperti al-qassi. Al-qassi ini adalah sutra yang digunakan ya, untuk pelana dan lainnya. Wa an lubsil harir, memakai sutra, wal istabrak, sutra yang mengkilap ya, yang memberikan ada efek cahaya dan semisalnya. Wa dibaj, dibaj ini juga sutra yang tebal. Ini apapun jenisnya, sutra itu tidak diperbolehkan. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Enggak boleh pakai kain sutra, enggak boleh bagi laki-laki. Adapun bagi wanita dibolehkan. Kecuali kalau ukuran dalam riwayat itu kalau sekedar ukuran 1 jari atau 2 jari, bahkan sampai 4 jari. Nah, ukuran seperti itu la yu'athir, tidak memberikan pengaruh. Kalau seukuran yang kecil. Tapi kalau memakai kain sutra, karena ada sebagian laki-laki itu yang berbangga dengan memakai kain sutra. Ini enggak boleh, haram hukumnya bagi laki-laki. Kecuali ada dalam kondisi-kondisi tertentu orang yang tertimpa penyakit kayak lepra dan semisalnya, yang dia tidak boleh kena benda-benda selain yang lembut seperti kain sutra, maka dibolehkan hal seperti itu karena lidarurah. Jadi inilah ya rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, dan dengan berakhirnya hadis yang ke-239 atau hadis yang ke-18 dalam bab ini berakhir di bab berkaitan dengan pengagungan terhadap kehormatan seorang muslim, seorang mukmin. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya di bab tentang satru auratil muslimin, bab tentang menutup aibnya orang-orang Islam, kaum muslimin, orang-orang beriman, serta larangan menyebarkan aib mereka tanpa kondisi darurat. Ini insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah.